Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Salam entrepreneur, salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang entrepreneurship spirit as the most important input in a business or others. Jadi jiwa kewirausahaan ini sebagai input yang terpenting dalam bisnis maupun berbagai organisasi. Ingat bahwa input itu sebagai masukan dalam melaksanakan sebuah bisnis, produksi, pengolahan, maupun juga bisnis yang sektor jasa. Ada 4 input. Yang pertama adalah land, yang kedua labor, yang ketiga capital, yang keempat adalah entrepreneurship. Dan yang dimaksud entrepreneurship di sini adalah entrepreneurship spirit. Dengan memiliki entrepreneurship spirit, maka seorang sumber daya manusia dia akan dikatakan sebagai seorang SDM yang handal karena faktor produksi atau input yang keempat berupa entrepreneurship spirit ini sebagai satu-satunya faktor produksi atau input yang dapat mengendalikan dan memanage, ya, mengarahkan 3 faktor produksi atau input yang lain menjadi makin berdaya, menjadi makin bermanfaat, efektif dan efisien penggunaannya. Nah, oleh karena pentingnya input yang keempat yaitu entrepreneurship spirit, maka yuk kita pelajari dan semoga kita semua akan berjiwa kewirausahaan dalam segala lini kehidupan kita. Kita ikuti quote dari someone expert in management. Jadi banyak pakar manajemen dan organisasi mengatakan the most important asset in any organization is human resource. Jadi aset yang terpenting di dalam banyak organisasi apapun ya adalah sumber daya manusianya. Kenapa kok tidak kekayaan yang lainnya, aset yang lainnya, misalkan kendaraan, gedung, ya, memiliki mesin yang canggih gitu. Karena itu semua tidak akan berarti apa-apa ketika human resource-nya tak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu, atau berbuat apa-apa tetapi tidak mendayagunakan semua aset tersebut, alias tidak bisa memberikan peningkatan atau perubahan yang berarti bagi bisnisnya. Oleh karena itu, aset yang termahal adalah human resource. Tapi human resource yang bagaimana? Human resource yang berjiwa kewirausahaan. Bahkan bisnis pun akhirnya kawin dengan entrepreneurship spirit sehingga menjadi seorang business planner. Jadi bisnis the main goal-nya adalah profit, namun dalam mencapai profit akhirnya berintegrasi dengan konsep entrepreneurship spirit agar dalam menjalankan bisnis itu dapat bersaing, ya, berdaya saing. Karena kebanyakan bisnis sekarang menggunakan jiwa kewirausahaan ini dalam memenangkan dalam persaingan. Nanti apa itu jiwa kewirausahaan? Mari kita ikuti. Nah, berdasarkan quote dari someone expert di dalam manajemen ini, maka kita memerlukan sumber daya manusia yang qualified, yang berkualitas. Oleh karena the most important asset in any organization adalah human resource, maka kita memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan qualified di dalam bisnis kita. Oke, lanjut. Ada quote yang berikutnya oleh Len Foley bahwa the most successful people in any industry are seldom the smartest or best looking, but they are the people who can sell. Jadi kebanyakan orang yang sukses, ya, di berbagai industri, di berbagai organisasi termasuk bisnis, itu jarang-jarang mereka itu yang karena kepandaiannya maupun karena ketampanan maupun best lookingnya ataupun kecantikannya. Kalau mereka memiliki kecantikan, ketampanan dan juga kepandaian, itu sebuah dikatakan nilai plus tersendiri, tetapi jika tidak memiliki kemampuan untuk menjual atau mereka cannot sell something
yang menjadi bidang pekerjaannya, maka tak akan berarti apa-apa smartest and best lookingnya. Nah, oleh karena itu yang diperlukan agar menjadi sukses adalah salah satunya adalah there are the people who can sell. Kita harus memiliki SDM yang dapat menjual, punya kemampuan menjual. Dan untuk mampu menjual itu dibutuhkan kemampuan komunikasi. Baik nanti berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku yang komunikatif. So we need communicative human resource. Ya, sehingga kita membutuhkan sumber daya manusia yang komunikatif, yang memiliki kemampuan dan juga perilaku communication. Nah, berdasarkan dua pernyataan pakar tersebut tentang yang pertama tadi bahwa aset yang terpenting dalam berbagai organisasi adalah sumber daya manusia, yaitu intinya kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian Linfoley mengatakan bahwa sumber daya manusia yang sukses itu yang memiliki kemampuan menjual, berarti kita membutuhkan orang yang SDM yang unggul, yang mampu berkomunikasi dalam makna yang luas, ya, memiliki kemampuan yang dalam hal komunikasi atau sebagai seorang yang komunikatif di sini. Maka mari kita hubungkan dengan SDM yang berkualitas itu yang bagaimana? Ya, dua contoh tadi itu hanya dua contoh saja, alias masih banyak contoh yang lain yang akan kita masukkan ke dalam kriteria SDM yang berkualitas. Yang kalau kita rumuskan adalah di sini rumusnya. SDM yang berkualitas itu dirumuskan adalah knowledge kali skill kali attitude. Kenapa nggak dijumlahkan? Karena kalau dijumlahkan, walaupun nanti orang ini punya knowledge yang tinggi tapi rendah di attitude-nya, maka dia masih dikatakan SDM berkualitas. Namun tidak demikian. Dikatakan sebagai SDM berkualitas ternyata dikalikan. Nah, ini contohnya. Misalkan ada 3 orang sumber daya manusia dengan kualitas KSDM 1, kualitas SDM pertama, KSDM 2, kualitas SDM kedua, dan sebagainya. Masing-masing punya persentase. Jadi jiwa wirausaha itu dibagi setidaknya menjadi 3 komponen, yaitu knowledge, skill, and attitude. Lalu di breakdown menjadi behavior atau tindakan atau perilaku. Ya, walaupun behavior tidak diberikan bobot, tapi ini adalah sebagai muara dari keseluruhan itu. Knowledge, skill, dan attitude, terutama dari attitude. Karena attitude merupakan aliran dari skill dan pengetahuan, nanti perilaku merupakan aliran dari sikap. Jadi orang dikatakan yang berjiwa wirausaha itu jika di dalam dirinya itu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Karena itulah yang akan menentukan tindakan, segala tindakannya. Nah, persentase ini menunjukkan pentingnya persentase tersebut sebagai komponen SDM yang berkualitas dalam hal ini yang berjiwa wirausaha. Berarti kalau dilihat dari persentase yang tertinggi adalah 7%, berarti attitude merupakan komponen yang lebih penting, walaupun komponen knowledge dan skill tetap penting. Nah, oleh karena attitude ini persentasenya adalah 7%, maka ini sangat menentukan SDM ini berkualitas atau tidak. Nah, mari kita lihat contohnya tadi. SDM 1 memiliki knowledge 50%, SDM 2 juga sama. SDM 1, 2, 3 juga memiliki skill yang sama, tetapi SDM mana yang memiliki attitude yang positif, yaitu SDM 2, 5% misalnya. Dari 50% dia hanya menerapkan 5% saja, ya, dari 70% itu. Kemudian SDM 1 itu 0%, jadi dia tidak memiliki sikap dan tidak menerapkan pengetahuannya ke dalam tindakannya. SDM 3 dia berperilaku negatif, alias di sini nilainya negatif, atau dia berperilaku atau istilahnya kebalikan dari pengetahuannya. Jadi ini kesalahan moral di sini, ya, sehingga dinilai negatif di sini. Maka hasilnya SDM 1 itu 0%, ya, kalau dikalikan ya SDM 2 itu positif persen, SDM 3 itu negatif persen. Mana kira-kira SDM yang berkualitas? Tentu yang nomor 2. Mana SDM yang masih dapat
didik SDM 1. Dan SDM 3 adalah ini akan di PHK. Ya, karena merugikan perusahaan, karena dia berperilaku negatif, misalnya korupsi, tidak jujur, dan sebagainya. Kesimpulannya, apapun knowledge Anda, amalkan dalam pekerjaan Anda dan dalam kehidupan Anda agar berbuah atau berdampak positif ya. Lalu pengetahuan di sini antara lain itu pengetahuan tentang agama, pengetahuan umum ya, pengetahuan teknis bekerja, pengetahuan teknis bisnis ya, bisnis online, offline begitu. Pengetahuan akademis, pengetahuan sosial, IT, komunikasi, leadership, kreativitas, innovativeness, pengetahuan tanggung jawab, ya, pengetahuan tentang pemasaran, kejujuran, kerjasama dalam tim, negosiasi, pengetahuan mengembangkan diri, pengetahuan mau belajar sepanjang hayat, ya, jika menemui kesulitan dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan sangat banyak, baik yang bersumber dari agama maupun pengetahuan lainnya. Nah, yang dimaksud keterampilan adalah di sini adalah mulai terampil dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan tersebut tadi itu mulai dipraktekkan, maka dia akan terampil. Nah, sikap, nah ini attitude. Attitude itu apa? Attitude merupakan cerminan dan aliran dari knowledge dan skill yang dia miliki. Karena memang attitude ini adalah bentukan dari sikap dan juga bentukan dari skill dan juga knowledge yang dia sudah miliki. Maka posisi knowledge dan skill tetap penting karena akan mempengaruhi sikapnya atau attitude-nya. Dan bahkan nanti attitude akan mempengaruhi perilaku atau tindakannya. Sikap mempengaruhi perilaku atau tindakan nyata seorang SDM, atau sikap akan tercermin pada perilakunya. Jadi sikap akan tercermin pada perilakunya. Nah, sikap mempengaruhi perilaku. Nah, tindakan nyata tersebut dapat dirasakan dampaknya baik positif maupun negatif bagi diri, usaha, dan perusahaannya. Jadi tindakan atau behavior inilah yang nyata akan memberikan performance atau penampilan dari bisnisnya akan meningkat atau menurun. Misalnya tindakan nyata tersebut adalah menggunakan knowledge dan skill IT akan berdampak positif. Tindakan nyata komunikatif atas job yang ditugaskan ya dilaporkan, dikomunikasikan dengan pimpinan, dengan tim kerja, itu akan berdampak positif pada diri maupun juga bisnisnya. Tindakan kreatif atas segala masalah yang dihadapi di jobnya itu akan berdampak positif juga. Tindakan berani mengambil resiko dengan pertimbangan tertentu itu juga akan berdampak positif pada bisnisnya. Ya, ini adalah penjelasan singkat tentang jiwa wirausaha dan juga rumus kualitas SDM yang berjiwa wirausaha. Nah, ini adalah tabel rincian bagaimana menerapkan jiwa wirausahaan pada minat bisnis. Misalnya, pada minat bisnis atau usaha ini adalah bisnis perikanan. Baik itu nanti diterapkan pada aspek dan rantai minat bisnis, baik itu di produksi, pengolahan, pemasaran, di bidang keuangan, SDM maupun aspek legalitas. Misalnya, praktikum kalian adalah menjalankan bisnis atau pemasaran online. Ya, produknya misalnya tidak produksi sendiri, tapi kulaan atau bermitra dengan pihak produsen atau pengolah. Jadi bisnis online misalnya, pemasaran online. Nah, apa yang diperlukan agar pemasaran online-nya ini makin berkembang? Di antaranya adalah miliki jiwa kewirausahaan. Yang pertama, jiwa kewirausahaan adalah yang berbentuk knowledge atau pengetahuan. Apa saja kira-kira pengetahuan yang diperlukan agar bisnis online-nya tadi itu menjadi makin sukses? Pengetahuan yang diperlukan di antaranya adalah berpengetahuan tentang kreativitas. Bagaimana itu berkreasi, misalnya pengetahuan tentang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oh, kreatif itu dengan cara memodifikasi, itu sudah dikatakan kreatif. Ya. Memodifikasi karya orang lain dengan menambahkan banyak hal di atas 80%, itu sudah kreatif, artinya tidak akan dianggap plagiasi. Yang kedua, berpengetahuan tentang innovativeness itu apa? Keinovasian, yaitu inovasi sebagai hasil dari tindakan kreatif. Berpengetahuan tentang calculated risk taking, berani mengambil atau menanggung risiko karena sudah dipertimbangkan risikonya. Itu pengetahuan yang diperlukan juga di dalam bisnis, termasuk bisnis online.
Kemudian pengetahuan tentang knowledge tentang manajemen yang sudah kita kenalkan namanya PDCA, Management Function Cycle. Misalnya dalam P atau plan-nya adalah business plan dan seterusnya. Lihat di YouTube-nya Pak Zainal ya tentang PDCA, Management Function Cycle S-Unity maupun juga S-Cycle. Kemudian pengetahuan tentang komunikasi sebagai inti kepemimpinan atau senjata ya, atau alat untuk memimpin atau menggerakkan tim kerja. Komunikasi sebagai alat untuk menggerakkan tim kerja, maka di dalam komunikasi itu ada setidaknya 4 komponen. Jadi ada komunikator, ada pesan, ada media, dan juga ada komunikan. Ini juga pengetahuan yang perlu diketahui agar nanti tindakan komunikasinya didasarkan pada pengetahuan ini. Misalnya sasaran komunikasinya itu adalah anak-anak. Wah, berarti bisnis kita kalau sasaran komunikasi anak-anak, maka kontennya bagaimana? Media yang dipilih bagaimana? Nah, kita sebagai komunikator akan mengisi konten dengan bahasa bagaimana pula. Nah, pengetahuan tentang komunikasi ini diperlukan agar nanti tindakan komunikasinya akan efektif. Begitu. Kemudian pengetahuan tentang kepemimpinan. Pemimpin itu punya tugas membina, mengarahkan, mengelola, berikan teladan. Jadi dengan demikian akan bisa menggunakan komunikasi, menggunakan style kepemimpinan yang sesuai dengan yang dipimpin. Jadi pengetahuan kepemimpinan juga sangat diperlukan. Misalnya pengetahuan tentang tugas pemimpin tadi apa? Adalah membina, mengarahkan, mengelola, dan memberikan teladan, dan seterusnya. Ini penting agar dapat menerapkan bisnis, ya, menjalankan bisnis dengan penerapan pengetahuan kepemimpinan dengan baik. Kemudian pengetahuan tentang tanggung jawab. Bagaimana itu bertanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Yaitu mempertanggungjawabkan atas apa yang menjadi tugasnya, minimal itu yang menjadi komitmen yang sudah dibangun. Misalnya berkomitmen dengan konsumen, maka itu harus dipenuhi. Itu namanya bertanggung jawab. Jika memang nanti ada komplain, kalau memang itu adalah komitmen yang dibangun, maka komplainnya harus dilayani dengan baik. Gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang kejujuran, berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, jujur, mengatakan dan bertindak dengan sebenarnya. Itu juga ada pengetahuannya ya. Dan itu nanti bagaimana penerapannya? Nah, ini kita masih bicara tentang pengetahuan. Kemudian peluang. Peluang itu apa? Itu juga ada pengetahuannya. Sehingga dengan punya pengetahuan tentang peluang akan bertindak menciptakan dan mencari peluang dengan benar. Misalnya pengetahuan peluang adalah bahwa peluang itu adalah segala situasi yang dapat dirubah menjadi uang. Itu pengetahuannya. Apa situasinya? Baik situasi yang buruk maupun situasi yang baik. Situasi yang buruk itu berupa masalah yang itu dapat difikirkan kira solusi dari masalah itu apa, sehingga ide tersebut akan dilaksanakan ya, didoing atau dilaksanakan, diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja, baru dilaksanakan ya sebaik mungkin dengan manajemen, maka akan menghasilkan sebuah karya yang kreatif dan itu menjadi sebuah solusi atas masalah tersebut, dan itulah tercipta peluang. Ya, konsumen puas sehingga akan dapat pendapatan. Nah, itu peluang. Nah, kemudian offline dan online marketing, ya, pengetahuan tentang marketing, online shop, marketing function, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh jiwa kewirausahaan dari sisi pengetahuan yang dibutuhkan dalam misalnya bisnis online maupun offline dan sebagainya, termasuk dalam produksi, pengolahan, dan aspek yang lain. Kita lanjutkan. Jiwa kewirausahaan itu komponen yang kedua adalah skill. Jadi dari berbagai pengetahuan tersebut adalah mulai terampil dalam mengamalkan, dalam menerapkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Jadi terampil berkreasi, terampil berinovasi, ya, atau menggunakan inovasi yang ada. Terampil mengkalkulasi resiko dan akan resiko yang akan diambil atau ditanggung. Ya. Kemudian terampil dalam memanajemen, makanya dikatakan terampil dalam hal manajerial, misalkan dalam merencanakan, dalam melakukan kontrol, cek ya, maupun act atau tindakan. Kemudian terampil ya dalam hal komunikatif
atau communication. Terampil dalam memimpin, terampil mempertanggungjawabkan segala tindakan. Terampil atau terbiasa jujur, terampil dalam menciptakan peluang, terampil dalam mencari peluang, terampil di dalam menjalankan marketing offline maupun online shop maupun dalam menjalankan marketing function. Jadi ini keterampilan merupakan level yang lebih tinggi dari pengetahuan. Jadi kalau masih pengetahuan belum dilakukan, itu adalah jiwa kewirausahaan yang paling rendah, karena tidak akan atau belum akan berbuah apa-apa. Tapi kalau sudah mulai dilakukan, berwujud keterampilan, itu sudah mulai ada buahnya atau sudah mulai ada dampak positifnya. Nah, apalagi jiwa kewirausahaan yang ketiga adalah attitude atau sikap. Ya, sikap ini merupakan aliran dari pengetahuan dan atau skill tadi yang kedua. Jadi karena sudah mengalir menjadi sikap, maka sikap ini akan sewaktu-waktu akan keluar menjadi perilaku atau tindakan atau behavior. Nah, oleh karena itu dalam hal komponen jiwa kewirausahaan yang ketiga ini sikap adalah bersikap dalam hal sebagai berikut, misalnya bersikap kreatif, bersikap inovatif, bersikap calculated risk taking, bersikap manajerial, bersikap komunikatif, bersikap layaknya pemimpin yang efektif. Nah, Anda cari itu pengetahuan tentang pemimpin yang efektif itu cirinya apa saja, agar sikapnya adalah sebagai seorang pemimpin yang efektif. Bersikap tanggung jawab, bersikap jujur, bersikap mencipta atau mencari peluang, bersikap marketing, ya, dan seterusnya, dan lain-lain. Jadi sikap ini memang sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, di benak kita, di pikiran kita, di hati kita, yang suatu saat akan mempengaruhi tindakan kita. Orang yang belum punya sikap tertentu, artinya belum punya pengetahuan dan keterampilan yang mempengaruhi sikapnya dalam benaknya, dalam hatinya, dalam pikirannya, maka nanti tindakannya juga tidak akan punya dasar. Tindakannya tidak akan kreatif kalau tidak punya pengetahuan kreativitas. Tindakannya tidak akan kreatif kalau tidak punya pengetahuan, keterampilan, dan sikap kreatif. Itu contohnya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat komponen jiwa kewirausahaan yang keempat sebagai penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu akan bermuara pada komponen jiwa kewirausahaan yang keempat, yaitu perilaku. Di mana perilaku inilah yang nampak, yang nyata, dan memberikan dampak nyata kepada bisnis kita, ya, perusahaan kita, pada diri kita misalnya. Nah, perilaku ini berarti apa? Berperilaku, bertindak, mengamalkan, menerapkan pengetahuan-pengetahuan, ya, dalam bentuk apa? Tindakan kreatif dalam berbagai hal, tidak hanya kreatif dalam ide, tapi juga kreatif dalam tindakan, kreatif dalam manajemen, kreatif dalam desain, kreatif dalam bisnis online, dalam menjaring konsumen, mempertahankan konsumen, dalam mencari konsumen, dalam menentukan ide bisnis, itu juga butuhkan kreativitas. Ya, tindakan inovatif itu bisa jadi betul-betul menghasilkan karya inovasi karena berkreasi sendiri, tapi juga bisa saja tindakan kreatif berupa menggunakan karya inovasi orang lain secara legal. Misalkan kita menggunakan laptop, menggunakan headset ini, menggunakan teknologi online, itu kan karya orang lain semuanya sebenarnya, yang kita gunakan secara legal untuk tujuan melayani konsumen agar cepat layanannya, mudah, dan seterusnya. Itu adalah sebuah tindakan inovatif. Menggunakan mesin, menggunakan metode, menggunakan sertifikasi ISO, menggunakan HACCP, itu semua ya adalah tindakan inovasi, karena inovasi orang lain kita aplikasikan ke dalam bisnis kita. Tindakan berani menanggung resiko itu karena dia berbasis pada pengetahuan yang dia miliki, sehingga tindakan-tindakan mengambil risikonya itu sudah dipertimbangkan, dikalkulasi. Kemudian bertindak manajerial, jadi dia punya pengetahuan tentang bisnis plan, kemudian tindakannya merencanakan bisnisnya itu sesuai dengan ketentuan atau kaidah-kaidah plan yang baik. Misalnya adalah planningnya yang baik itu yang mudah dilakukan atau doable, easy to do ya. Kemudian yang measurable, yang dapat diukur, yang fleksibel, dan yang realistis misalnya. Itu adalah pengetahuannya. Yang kemudian akhirnya dia melakukan perilaku membuat bisnis plan yang yang measurable, yang doable, yang fleksibel ya, yang realistis ya.
Itu misalkan tindakannya. Berperilaku yang komunikatif. Jadi oleh karena orang ini, SDM ini memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang dan juga sikap tentang communication ya, sehingga dia berperilaku yang komunikatif terhadap pimpinan, terhadap bawahan, terhadap reseller, supplier, terhadap konsumen juga. Jadi apa-apa digunakan komunikasi di dalam ya menggerakkan orang-orang maupun termasuk reseller, customer dan sebagainya, SDM lah, termasuk konsumen di sini. Itu termasuk berperilaku yang komunikatif sehingga permasalahan dapat diselesaikan, pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih lancar. Berperilaku memimpin yang efektif. Nah, Anda lihat itu pengetahuan kepemimpinan yang efektif itu cirinya apa saja. Nanti agar penerapan atau berperilaku menjadi seorang pemimpin efektif dalam bisnis Anda itu akan betul-betul punya dasar pengetahuannya. Berperilaku tanggung jawab, tadi sudah kita katakan contoh tanggung jawab itu adalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi komitmen terhadap reseller, terhadap SDM kita, janji yang kita berikan kepada customer kita itu adalah harus kita pertanggungjawabkan. Jika ada masalah, jika ada komplain misalnya, itu kita harus berperilaku yang tanggung jawab, bukan justru marah, bukan justru tidak bertanggung jawab ya, atau ngeles misalnya. Berperilaku jujur, Anda bisa berikan contoh sendiri. Bertindak menciptakan atau mencari selalu peluang-peluang yang ada agar grafik bisnis kita itu selalu improve, selalu dapat meningkat. Jika mulai terjadi stagnan atau penurunan dalam bisnis kita, nah ini segera kita cari peluang-peluang baru. Kita gunakan tindakan-tindakan kreatif, mencari ide yang baru, ya, peluang yang baru, dan kemudian manajemen juga kita perbarui. Ya, SDM juga kita perbarui dengan meningkatkan skillnya. Itu merupakan berperilaku yang kreatif, mencipta peluang dan seterusnya. Berperilaku marketing, misalnya dalam hal menerapkan marketing function sebagai unity maupun juga sebagai sebuah siklus ya. Kemudian berperilaku marketing dan bukan selling. Jadi berperilakulah sebagai marketing itu sebagai sebuah kesatuan dan bukan berperilaku selling saja, maksudnya begitu. Ini perilaku yang penting, maka silakan lihat di video tayangan sebelumnya tentang marketing function. Agar efektif sellingnya, maka gunakan function atau activity marketing yang lain yang dapat memperbanyak pembelian atau buying ya, termasuk perilaku online marketing, perilaku offline marketing dan sebagainya. Nah, itu adalah muara dari semua komponen jiwawirausaha yang sebelumnya tadi. Jadi kedudukan perilaku ini adalah bukan yang terpenting, tetapi memang sebagai sebuah komponen jiwawirausaha yang paling nampak dan akhirnya menjadi yang seolah-olah yang terpenting. Padahal pengetahuan pun juga penting, keterampilan pun juga penting, apalagi sikap, karena tadi komponen ini sikap itu adalah persentasenya 70% yang akan mempengaruhi perilakunya. Nah, selanjutnya dengan demikian sikap merupakan cerminan dan aliran knowledge tadi sudah kita jelaskan maupun skill yang dia miliki. Sikap mempengaruhi perilaku. Ya, perilaku seorang SDM atau sikap tercermin pada perilakunya. Nah, tindakan nyata tersebut dapat dirasakan dampaknya baik positif maupun negatif bagi diri, bisnis maupun juga perusahaannya. Tadi sudah kita contohkan misalkan tindakan nyata menggunakan knowledge dan skill IT akan berdampak positif dan juga masih banyak contoh yang lainnya. Silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian quote-nya adalah amalkan atau terapkan pengetahuan-pengetahuan Anda. Jika belum punya pengetahuan ya cari begitu ya. Jadi kita kuliah, kita belajar di formal di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Di saat kita bekerja pun juga masih perlu belajar. Jadi kapanpun kita belajar mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman, maka gunakan itu semua untuk kita amalkan, kita terapkan ya, agar tindakan kita itu berdasar. Jadi sekali lagi bahwa quote-nya adalah amalkan pengetahuan Anda dalam segala tindakan bisnis Anda agar berdampak positif, makin memuaskan konsumen, makin mengembangkan bisnis Anda, berdaya saing lebih, dan seterusnya. Semoga berjiwa perusahaan, salam entrepreneur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.